Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawinati Isa Zulfia. Saya dari Prodi Aqidah Filsafat Islam kelas A2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu membuat video. Nah, dari mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2 yang dosen pembimbingnya Bapak Syaifullah Yazid. Sebelum kita memasuki materi tentang Marohilu Tatawuri Falsafah, tahapan-tahapan perkembangan filsafat Islam, saya akan memberitahu kosakata penting nih. Nah, yang pertama itu Marohilu. Marohilu artinya tahapan atau fase. Nah, terus yang kedua Tatawuri. Tatawuri itu artinya perkembangan. Nah, terus yang selanjutnya tu'arifu. Tu'arifu artinya dikenal. Terus ada mahabbah, artinya cinta. Terus ada juga al-hikmah, kebijaksanaan. Terus ada juga tatamayyazu, dicirikan. Terus ada lagi at-tadqiq. At-tadqiq itu meneliti, artinya meneliti. At-tadqiq meneliti. Oke. Terus al-harokat artinya intelektu. Al-harokat artinya gerakan. Al-fikriyah artinya intelektual. Nah, terus ini yang negara-negara Bizantium, Al-Konstantiniyah, Konstantinopel, Asyaroniyah itu Syria, dan Al-Fasad itu kesesatan, dan Ad-Dhalal itu korupsi. Nah, itulah kosakata penting. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang Tatawuri Falsafah Al-Islamiyah. Saya akan menjelaskan tentang Marohilu Tatawuril Falsafatil Islamiyah. Nah, Marohilu Tatawuril Falsafatil Islamiyah. Nah, tahapan-tahapan perkembangan filsafat Islam. Nah, tu'arriful falsafati ala annaha talabul ma'rifah au mahabbatil hikmah awil bahsi anil haqiqati. Nah, tu'arriful filsafat itu dikenal sebagai pencarian pengetahuan, cinta kebijaksanaan, atau pencarian kebenaran. Nah, terus waqad dakhalat ilal lughatil arabiyyah fi asri tarjamah. Nah, filsafat memasuki bahasa Arab di era penerjemahan itu ketika wa arafahal katsir minal falsafata bil adid minat ta'rifat al mukhtalifah. Nah, dan banyak filsuf mengetahuinya dengan berbagai definisi filsafat yang berbeda. Fahiyya tatamayyazu bi'anfiradiha angka fatal ulumul ukhra fatamayyalu ila tadqiq wa tasa'alul fi kulli syai'. Nah, fahiyya tatamayyazu ini dibedakan dari semua ilmu lainnya. Nah, fatamayyalu ila tadqiq wa tasa'uli fi kulli syai' itu dia cenderung meneliti dan mempertanyakan segalanya. Filsafat itu gitu. Dia itu cenderung untuk meneliti dan mempertanyakan segala apapun. Maksudnya ketika kita melihat semacam kayak pulpen, terus kayak kursi, itu kayak pandangan kita itu luar biasa gitu loh. Nah, itu filsafat, yaitu mempertanyakan segalanya. Lanjut, wal bahthu an qawaninihi wa mahiyatihi, dan pencarian hukumnya dan apa itu. Pokok
dia itu pokok kepo gitu loh, rasa ingin tahunya itu tinggi. Filsafat itu kayak gitu. Nah, lanjut, lam ya'riful muslimuna alama ulumul falsafata ila fil ashril abasi ba'da harakat tarjamah. Umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, setelah gerakan penerjemah. Nah, terus wakana dalika bitahdiq fil ashril abbasil ula, tepatnya pada era Abbasiyah pertama, haitsu i'tabaru ulumul falsafah min ahammul harakat al-fikriyah allati dhaharat fil Islam. Nah, ketika ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Oke, lanjut, yaitu al-marhalatul ula, yaitu tahapan yang pertama. Nah, kanat bidayatul falsafat al-islamiyah fi daulah al-islamiyah kitiyar fikri ula. Nah, awal mula filsafat Islam di negara Islam itu sebagai arus intelektual utama. Nah, dulu itu filsafat Islam di negara Islam itu sebagai kayak jalur atau jalan atau arus pertama intelektual, seperti itu. Nah, ya'udahurul al-falsafat al-islamiyah ila wujudu katabal falsafah al-yunani fi muntaqatal bahril mutawassit. Nah, dan munculnya filsafat Islam adalah karena kehadiran buku-buku oleh para Yunani filsuf di Mediterania, di wilayah Mediterania. Nah, dan salah satu faktor yang paling penting munculnya filsafat itu di negara Islam, yaitu kehadiran buku-buku oleh para filsuf Yunani di wilayah Mediterania. Bil idofa ila annal khalifah al-ma'mun kana yursilu muluk Bizantoh ar-Rum hatta yahsulu alal mahtutat wal kataba wa bi khosati katabal falsafah. Nah, selain itu Khalifah al-Ma'mun itu juga menulis surat kepada raja-raja Bizantium yang tadi Bizantoh itu atau Romawi untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku tentang filsafat. Nah, itu kan dari Khalifah al-Ma'mun. Lanjut, wabidzalika utlu'u ala ulumul falsafah, yaitu buku-buku yang dimaksud Khalifah al-Ma'mun itu terutama buku-buku filsafat. Nah, utlu'u ala ulumul falsafah lidaihim lidzalika kanat al-Konstantiniyah tu'riful bimadinatil hukmah. Nah, mereka memiliki filsafat sehingga Konstantinopel itu dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Nah, karena adanya filsafat itu sehingga kota Konstantinopel itu disebut sebagai kota kebijaksanaan. Lanjut, ba'daha tarjamal muslimuna bitarjamah katabal falsafata tilka summa naquluha binasusiha min khilal at-tarjamat as-saroniyah. Nah, as-saroniyah ya. Setelah itu umat Islam itu menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks mereka melalui terjemahan dari Syria. Ula bidabatiha bi'ulumul kalam wal ilmu alladhi yastanda bishaklin ra'ishi ala nususi syar'iyyah
minal Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyah asyarifah. Nah, yang pertama itu untuk mulai dengan teologi adalah ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang mulia. Ya, lanjut wa arafatu Ibnu Khaldun bi annahal ulumul ladzi yatadammana al-hajaja anil aqaid al-imaniyah biwasitatil adillah al-aqliyah. Dan Ibnu Khaldun mendefinisikan filsafat itu sebagai ilmu yang mencakup peziarah yang tentang keyakinan iman melalui bukti-bukti rasionalnya. Warutu alal mubtada'iyya al-manharofin. Nah, dan tanggapan dari inovator-inovator yang sesat itu haitsu wasola ulumul falsafah darutah fil Quran atasi indamal atluul muslimun alal falsafatal al-yunaniyah al-qadimah, di mana ilmu filsafat itu mencapai puncaknya pada abad ke-9. Filsafat itu pada puncaknya pada abad ke-9 ketika umat Islam itu belajar tentang filsafat Yunani kuno. Nah, ba'da tarjama kutubul falsafata ikhtilaf mauqifal muslimina minha. Nah, setelah menerjemahkan buku-buku filsafat, nah, posisi umat Islam itu terhadapnya itu terbagi menjadi berbeda-beda. Nah, yang pertama, faminhum min rafadaha wa aradaha ala annaha baba min abwabil fasadi wa dhalal. Nah, beberapa dari mereka itu menolak dan menentangnya sebagai salah satu pintu dan korupsi dan kesesatan. Nah, wa huwa muwaqiful fuqaha al-mutasyaddidin. Wa minhum min waqafa mawaqafan wasatun wa hiyal ma'zilah, yang merupakan posisi para ahli hukum di garis keras, dan beberapa dari mereka mengambil posisi tengah dan mereka terisolasi. Haitsu kana muwaqifihim ya'tamada ala tamhaisu wan naqd, karena posisi mereka itu bergantung pada pengawasan dan kritik. Bihaisu ya'akhadha minha ma yarahu sahihan wa yarafadu ma yarahu batilan. Wa minhum man akafa an dirasatal falsafata wa qatafa bimawqifal ijabah wa taqdir, sehingga dia mengambil darinya apa yang dia anggap benar dan menolak apa yang dianggap salah, dan beberapa dari mereka menahan diri dari belajar filsafat dan dia puas dengan sikap kekaguman dan penghargaan. Nah, wahawal ta'lif ala namatoha wa ma ittaba'aha al-kindi wa atba'ihi, dan mencoba menulis dengan gayanya, yaitu apa yang diikuti oleh al-kindi dan pengikutnya. Jadi bisa saya bacakan arti kesimpulannya. Tahapan-tahapan perkembangan filsafat itu, filsafat dikenal sebagai pencarian pengetahuan, cita kebijaksanaan, atau pencarian kebenaran. Nah, filsafat memasuki bahasa Arab di era penerjemahan itu, dan banyak filsuf mengetahui dengan berbagai definisi-definisi yang berbeda. Nah, ini dibedakan dari semua ilmu lainnya. Nah, yaitu cenderung meneliti dan mempertanyakan segalanya, dan pencarian hukumnya dan apa itu. Pokok intinya ketika dia melihat sesuatu itu kayak luar biasa gitu loh. Nah, umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah setelah gerakan penerjemahan, tepatnya pada era Abbasiyah pertama, ketika ilmu filsafat itu dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam.
tahapan perkembangan filsafat Islam. Nah, tahapan yang pertama itu awal mula filsafat Islam di negara Islam adalah sebagai arus intelektual utama, dan munculnya filsafat Islam adalah karena kehadiran buku-buku oleh para filsuf Yunani di wilayah Mediterania. Nah, selain itu, Khalifah Al-Ma'mun itu juga menulis surat kepada raja-raja Bizantium atau Romawi untuk bisa mendapatkan manuskrip dan buku-buku. Nah, terutama yang diminta oleh Khalifah Al-Ma'mun adalah buku-buku filsafat. Nah, mereka memiliki filsafat itu sangat berpengaruh, sehingga Konstantinopel itu dikenal atau disebut sebagai kota kebijaksanaan. Nah, setelah itu umat Islam itu menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks melalui penerjemahan Syriah. Yang pertama, untuk memulai dengan teologi adalah ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks hukum Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Dan Ibnu Khaldun itu juga mendefinisikan filsafat itu sebagai ilmu yang mencakup ziarah tentang keyakinan iman melalui bukti-bukti rasional. Nah, dan tanggapan-tanggapan dari inovator-inovator yang sesat, di mana ilmu filsafat itu mencapai puncaknya pada abad ke-9, itu ketika umat Islam belajar tentang filsafat Yunani kuno. Nah, setelah menerjemahkan buku-buku filsafat itu, posisi umat Islam itu terhadapnya itu berbeda-beda gitu loh. Nah, yang pertama itu beberapa dari mereka menolak dan menentangnya sebagai salah satu pintu korupsi dan kesesatan. Nah, yang merupakan posisi para ahli hukum garis keras, dan beberapa dari mereka mengambil posisi tengah dan mereka terisolasi karena posisi yang bergantung pada pengawasan dan kritik, sehingga dia mengambil darinya apa yang dia anggap benar dan menolak apa yang dia anggap salah. Nah, dan beberapa dari mereka menahan diri dari belajar filsafat dan dia puas dengan sikap kekaguman dan penghargaan dan mencoba menulis dengan gayanya, yaitu apa yang diikuti oleh Al-Kindi dan pengikutnya. Nah, sekian video dari saya, Muawiyah Nasution. Mohon maaf bila ada salah kata. Syukron. Wawal mu'fiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.